sebentar kita akan melakukan diskusi refleksi tentang lingkungan belajar di sekolah. Proses apa saja yang sudah berjalan yang dilakukan setelah 1 bulan terakhir mengikuti pembelajaran secara daring, dan rencana tindak lanjut dan tindak lanjut sudah saya lalui dalam pembelajaran. Iya. Kemajuan yang telah dilakukan, bagaimana dukungan kepala sekolah, Kemendikbud terhadap kegiatan ini selama calon pembelajar, kemudian bagaimana bentuk dukungan tersebut diberikan oleh mereka, apa tantangan yang dihadapi ketika menjalankan pendidikan penggerak ini, dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Silakan. Jadi ada 4 ya. Dukungan yang saya dapatkan dari mulai dari sekolah sesuaikan dengan visi yang ada di sekolah. Kemudian kata yang ketiga, kalau dukungan yang lain seperti CGV ada nggak? Bisa dijelaskan bagaimana bentuknya? Kita kan nilai 2 berita, penilaian berita, insya Allah kalau objektif maka penilaian kemampuan. Karena kita akan bangun nanti penilaian itu kesimpulan, termasuk penilaian anak-anak kan menilai itu bisa dengan pilih. Cuma kadang harus kita buka ini semua di bawah ya, ini kan modul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu calon guru penggerak Ira Irmayanti yang saya hormati, rekan pendidik SDN 98 Toko yang saya hormati, alhamdulillahirobbilalamin, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat dan mengikuti satu kegiatan rangkaian pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 9, yaitu diskusi tentang cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Salam dan taslim kita tujukan kepada Nabiullah junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang merupakan suri teladan bagi kita umat Islam. Mudah-mudahan keselamatan selalu tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya, dan
terutama kepada kita yang masih taat dan konsisten terhadap ajarannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu sekalian atas kesempatan dan waktunya diluangkan untuk mengikuti kegiatan ini, di mana kita tahu bahwa banyak kegiatan yang akan Ibu lakukan setelah anak-anak pulang, tapi ini merupakan tagihan dan harus dilakukan oleh calon guru penggerak. Sampaikan bahwa tujuan kita melakukan pertemuan ini adalah bagaimana nanti kita mendiskusikan, ada masukan demi untuk yang lebih baik terkait dengan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi itulah kegiatan akan kita lakukan untuk lebih mengefektifkan kegiatan kita. Maka selanjutnya saya serahkan kepada calon guru penggerak untuk menyajikan atau memandu kegiatan. Kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, yang saya hormati Ibu Aji selaku pengajar praktik saya di program calon guru penggerak ini. Kemudian yang tentunya yang saya hormati pula Bapak Ibu hebat, rekan-rekan saya di UPT SDN 8 Tongko ini. Jadi karena tadi sudah dibuka oleh Ibu pengajar praktik saya, jadi saya akan langsung memaparkan tentang kegiatan yang akan kita lalui. Kemudian kegiatan yang ada di atas ini sudah dipaparkan juga tadi oleh pengajar praktik saya. Jadi langsung saja kita masuk pada kegiatan merumuskan kalimat rumpun dan melihat visi sekolah. Jadi sebelum kita maju melangkah pada tahap yang kedua, karena tahap pertama tadi sudah dilalui oleh Ibu pengajar praktik, maka kita masuk di tahap kedua. Jadi di tahap kedua ini sebelum kita masuk, saya meminta dengan hormat, kiranya Bapak Ibu dulu, Ibu hebat, kita berdiri untuk melakukan ice breaking dulu, melakukan perenggangan, karena berhubung jam sekarang ini adalah jam yang sangat genting. Kita dulu sepakat kepala, telinga, pundak, lutut. Kepala, telinga, pundak, lutut. Clue yang pertama, ikuti apa yang saya katakan. Siap Niki, ibu-ibu hebat? Siap. Jadi yang salah. yang salah nanti diviralkan. Oke. Satu, clue-nya ikuti apa yang saya katakan. 1, 2, 3. Kepala, pundak, telinga, kepala, pundak, lutut. Sekarang kita ganti clue-nya. Ikuti apa yang saya lakukan. Clue-nya ikuti apa yang saya lakukan. Ready? Kepala. Ikuti apa yang saya lakukan. Sekali lagi, ikuti apa yang saya lakukan. Telinga. Kalau ikuti apa yang saya lakukan berarti pergerakan tanganku ikuti, jangan ikuti apa yang saya katakan. Sengaja itu yang saya katakan. Kemudian telinga. Iya, jadi terima kasih atas kejadiannya Ibu hebat kita Ibu Nadira. Jadi untuk mencairkan suasana tadi kita melakukan ice breaking. Jadi langsung pada kegiatan yang kedua, yaitu merumuskan kalimat rumpun dan melihat visi sekolah. Jadi langsung saja sebelum merumuskan kalimat rumpun, di sini kita tentunya harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan visi. Walaupun sebenarnya kita sudah melakukan beberapa tahun kita mengajar, kita sudah menyusun yang namanya visi sekolah, tapi perlu kita diingatkan kembali apa sebenarnya itu visi. Jadi visi adalah cita-cita bersama untuk jangka waktu tertentu yang dirumuskan berdasarkan masukan dari sekolah, dari
ulang pengertian dari visi adalah cita-cita bersama untuk jangka waktu tertentu. Jadi cita-cita kita bersama, tentunya kita kalau menyusun visi kita utarakan semua cita-cita, apa impian untuk murid, apa impian untuk sekolah dalam jangka waktu tertentu, bisa dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, tergantung dari kebutuhan murid kita dan kebutuhan sekolah kita. Kemudian dirumuskan berdasarkan masukan di seluruh ekosistem sekolah. Jadi ekosistem sekolah di sini maksudnya mulai dari pemimpin kepala sekolah, rekan-rekan bapak ibu hebat lainnya yang ada di sekolah, orang tua dan komite. Kemudian visi itu memiliki prinsip. Ada prinsip visi ada 3, yaitu visi berupa gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Jadi ada cita-cita yang ingin kita capai, baik itu untuk murid kita maupun untuk satuan pendidikan kita. Kemudian yang kedua yaitu rumusan visi yang bersifat realistis, kredibel, dan atraktif. Realistis maksudnya di sini adalah yang bersifat nyata, kredibel yang dapat dipercaya, dan yang berikut atraktif adalah yang menyenangkan. Yang menyenangkan baik di pihak murid kita, untuk diri kita sendiri, untuk seluruh ekosistem yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, prinsip visi yaitu visi sebaiknya mudah dipahami, relatif singkat, ideal, dan berfokus. Jadi pada poin ketiga ini saya yakin ibu-ibu hebat sekalian sudah paham. Jadi langsung saja kita mengisi, merumuskan kalimat rumpang sebelum kita melihat visi dari sekolah kita. Jadi kalimat rumpangnya itu akan saya bagi di Padlet. Jadi Padlet ini adalah salah satu ilmu baru yang saya dapatkan pada saat mengikuti program calon guru penggerak. Jadi Padlet ini biasa kami gunakan pada saat Trukol, ruang kolaborasi. Jadi Padlet ini biasa Pak fasilitator kami itu menggunakannya untuk pertanyaan pemantik sebelum masuk pada materi, dan Padlet ini juga bisa digunakan untuk merefleksikan kegiatan yang telah kita lalui selama Rukol selama 2 atau 3 jam. Jadi link Padletnya akan saya bagi di grup, sekolah. Jadi kiranya ibu-ibu hebat sekalian mengisi Padlet yang saya bagi di grup atas. Jadi kalau ada di sini tanda orang-orang seperti ini menandakan kalau ada orang yang sudah mulai mengisi, ada yang sudah start mengisi. Ini di atas. Sudah ada dikasih? Iya, ada di chat review. Iya. Jadi untuk pertanyaan pertama kalimat rumpangnya yaitu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana untuk di masa akan datang. Murid yang seperti apa yang kita dambakan. Jadi terima kasih untuk jawabannya. Ini sudah yang di dalam ini sudah ada Ibu Nadira untuk jawaban pertama, dan Ibu Sinta Rahim, Ibu Yuliani, terima kasih atas pendapatnya untuk jawaban pertama. Kemudian kita melangkah pada yang selesai di jawaban pertama, bisa melangkah di jawaban yang kedua. Di sini jawaban kedua ini kita seperti pada saat mengisi yang pertama tadi, klik saja tanda tambah, kemudian tulis nama dan pendapat tentang pertanyaan yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah murid yang kita hadapi itu kita. Jadi terima kasih Bu Haji sudah ada di pertanyaan kedua. Jadi Ibu Haji berpendapat kalau kita percaya bahwa murid adalah anak yang punya sumber daya. Jadi itu pendapat dari Ibu pengajar praktik. Lanjut di pertanyaan yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan, kegiatan-kegiatan apa yang kita utamakan di sekolah? Yang pertama, untuk menarik kesimpulan dari pertanyaan yang pertama, di sini pertanyaan yang pertama
kita memimpikan murid-murid yang. Jadi di sini ada rekan-rekan ibu hebat sekalian sudah menjawab, dimulai dari Ibu Nadira. Ibu Nadira berpendapat bahwa Ibu Nadira memimpikan murid yang memiliki akhlak yang baik dan berkarakter. Kemudian Ibu Waslina Rahim memimpikan murid yang religius, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan. Kemudian Ibu Yuliani memimpikan murid yang berkarakter dan berbudi pekerti. Dan Ibu Nur Hasni memimpikan murid yang berakhlak mulia dan berkarakter. Ibu Maria memimpikan murid yang berkarakter dan berbudi pekerti yang baik serta dapat mengembangkan potensi dirinya di masa depan. Dan Ibu Wasna memimpikan murid yang berkarakter, berakhlak mulia, cerdas, mencintai lingkungan. Jadi berdasarkan isian Padlet ibu-ibu hebat sekalian pada pertanyaan yang pertama ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa saya dan ibu-ibu hebat sekalian memimpikan murid yang mempunyai karakter, murid yang berkarakter dan berakhlak mulia. Jadi itu kesimpulan yang saya dapat ambil dari pertanyaan yang ada di kalimat rumpang yang pertama. Jadi kita sepakat, ataukah masih ada pendapat yang lain dari ibu-ibu hebat? Ataukah sudah sepakat bahwa kita memimpikan murid-murid yang mempunyai karakter dan berakhlak mulia? Bagaimana ibu-ibu hebat? Sepakat? Jadi itu untuk pertanyaan yang pertama. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bunyi pertanyaannya di sini yaitu, kita percaya bahwa murid adalah, saya mempersilahkan kepada Ibu Aslina Rahim kiranya berkenan untuk membacakan pendapat dari ibu-ibu hebat sekalian. Jadi dari hasil tadi kolaborasi kita, bahwa kita percaya bahwa murid adalah, dari pendapat dari Ibu Mariam, bahwa murid adalah makhluk yang memiliki kebutuhan, potensi, bakat, dan keunikan yang berbeda. Kemudian dari Ibu pengajar praktik, bahwa kita percaya bahwa murid adalah anak yang punya sumber daya. Kemudian dari saya sendiri, saya percaya bahwa murid itu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Kemudian terima kasih atas waktunya dari Ibu Aslina Rahim memperkenankan dirinya untuk membaca hasil pendapat dari rekan-rekan ibu hebat sekalian untuk pertanyaan yang kedua. Nah di sini pada saat Ibu Aslina Rahim membaca hasil jawaban dari ibu-ibu hebat sekalian, saya melihat di sini kebanyakan dari kita itu menjawab ataukah memberikan pendapat bahwa kita percaya bahwa murid itu adalah anak yang mempunyai sumber daya, memiliki bakat dan bakat. Terima kasih. Jadi kita pada pertanyaan kedua ini kita mempunyai persamaan persepsi bahwa murid itu memiliki bakat, mempunyai sumber daya, dan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda yang dapat dikembangkan. Itu untuk kesimpulan pada kalimat rumpang yang kedua. saya Saya persilakan kepada Ibu Kakanda. baik, jadi menurut saya mungkin untuk pada kalimat rumpang yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan, kalau bagi saya pendapat saya adalah mengutamakan pendidikan karakter dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Terima kasih. Jadi terima kasih, luar biasa sekali pendapat dari rekan saya. Jadi kira-kira ibu sekalian sudah sependapatkan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Kakanda kita, Ibu Nur Hasni, bahwa sekolah ini kita mengutamakan
pendidikan karakter dan menciptakan lingkungan yang nyaman, lingkungan belajar yang nyaman. Kira-kira bagaimana ibu-ibu hebat? Sudah sepakat? Ya. Jadi kemudian dari Ibu Yuliani berpendapat bahwa yakin kita mampu menanamkan budi pekerti serta teladan yang baik bagi murid sebagaimana yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Dan yang dari Ibu Mariam, bersama pihak sekolah berkolaborasi menanamkan budi pekerti untuk mencapai visi pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Ibu Wasna berpendapat bahwa lingkungan sekolah yang nyaman dapat mengembangkan inovasi visi dan misi sekolah. Jadi luar biasa sekali pendapat-pendapat dari ibu-ibu hebat sekalian. Jadi dari pendapat ibu-ibu hebat, kira-kira di sini kesimpulannya bahwa kita warga di Ibu kelas 1 bisa mengutarakan pendapatnya tentang. Menurut saya kesimpulan yang kita peroleh dari kita warga di sekolah, kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu menuntun siswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya serta kedisiplinan dan tata krama sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya dapat menarik kesimpulan dari yang disampaikan oleh Ibu Yuli bahwa semua kegiatan yang kita lalui di sekolah ini ujung tombaknya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila nanti yang kita jadikan pedoman dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Jadi saya bisa menarik kesimpulan di sini bahwa untuk pertanyaan yang keempat, kita warga sekolah ini yakin untuk dapat menanamkan budi pekerti serta teladan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kembali paham bahwa dari Ibu Asrinda Rahim berkolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak dapat mewujudkan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan kemudian dari Ibu pengajar praktik, tanpa kerjasama, usaha, motivasi, dan komitmen, maka keberhasilan susah terwujud. Yang ketiga dari rekan Ibu Nadira, apa yang kita perbuat adalah kewajiban untuk mencerdaskan bangsa serta bonus dari Yang Maha Kuasa. Dari Ibu Nur Hasni, kita dan warga sekolah paham bahwa dengan berkolaborasi akan mewujudkan murid yang berkarakter. Iya, jadi terima kasih untuk Ibu Mariam telah membacakan hasil dari pendapat dari ibu hebat lainnya. Jadi di sini dari poin dari jawaban pertama sampai jawaban terakhir itu saya melihat kata kolaborasi. Jadi ada kata kolaborasi. Jadi mungkin kita berpendapat menyamakan pendapat kita bahwa kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita dapat berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita sekolah kita, utamanya di pembentukan karakter sekolah kita, pembentukan sekolah kita, bagaimana lingkungan sekolah kita ini supaya bisa nyaman. Tentunya kita mengadakan yang namanya kolaborasi. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk melihat visi sekolah kita. Visi sekolah kita yang sudah berjalan beberapa bulan ini, yang kita pernah susun pada saat bulan awal tahun ajaran, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, inovatif, dan berwawasan lingkungan. Nah, dari visi ini akan muncul pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Apakah selaras atau belum selaras? Sudah selaras atau belum selaras? Iya, jadi kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Kira-kira adakah yang ingin disesuaikan atau ingin ditambahkan dari visi sekolah kita? Dari Ibu Pait, mungkin ada yang mau ditambahkan atau disesuaikan? Ataukah sudah pas? Pas. Sudah pas? Iya. Iya, jadi mungkin ibu-ibu yang lain mungkin ada?
Iya. Nah, tadi kan ya, Mungkin sedikit masukan Ibu. Tadi kan dari awal sudah dikatakan bahwa ini perumusan visi sekolah harus disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin kalau bisa dimasukkan itu profil pelajar Pancasila. Ya, sekian. Jadi terima kasih atas saran dan masukannya dari kakak saya, Ibu Asni. Jadi menurut Ibu Asni bahwa sebaiknya kita memasukkan tentang profil pelajar Pancasila. Jadi saya akan mengungkapkan alasan mengapa ini visi sekolah kita yang sudah berjalan ini tidak memasukkan profil pelajar Pancasila, karena kurikulum yang kita lalui sekarang ini masih ada kurikulum dua macam, ada kurikulum K13 dan ada kurikulum Merdeka. Jadi di kurikulum K13 belum mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila, mungkin secara tersirat atau tersurat, tapi siswa belum dikenalkan apa itu profil pelajar Pancasila. Dan untuk di IKM sudah dikenalkan. Mengapa visinya seperti ini kan? Kalau yang beriman, berakhlak mulia kan sudah mewakili dari dimensi pertama dari profil pelajar Pancasila. Kemudian cerdas, mandiri sudah ada juga di dimensi profil pelajar Pancasila. Dan berwawasan lingkungan, berkebinekaan global kan sudah termasuk. Jadi itu mengapa alasan kemarin kita memilih untuk belum memasukkan profil pelajar Pancasila pada visi sekolah kita. Tapi dari saran Ibu tadi, saya rasa itu adalah saran yang luar biasa sekali. Jadi insya Allah kedepannya kita akan menambahkan tentang alat ukur kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi karena ini visi sekolah kita ini sudah berjalan selama 3, 4 atau 5 bulan, maka kiranya visi kita ini tidak bisa dirubah karena sudah berjalan. Nanti insya Allah pendapat Ibu akan ditampung dan akan dimasukkan nanti di visi sekolah di tahun ajaran berikutnya, insya Allah. Jadi kemudian lanjut di kegiatan berikut, kesimpulan hasil diskusi terkait visi sekolah. Jadi kesimpulannya tadi, kita merubah atau tidak merubah? Merubah atau tidak merubah visi kita, visi sekolah kita? bisa sedikit Iya. bisa kita kembali ke visi. Iya, terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan visi sekolah kita, Bapak Ibu, terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, inovatif, dan berwawasan lingkungan. Kalau kita cermati ini, istilah profil pelajar Pancasila memang tidak ada di dalam, tetapi implementasi dari P5 ini sudah nampak ya. Dimana kita tahu bahwa P5 itu ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama kan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu sudah tergambar di atas ya. Kemudian ada mandiri, ada kreatif inovatif kan sama ya. Kreatif berarti selalu menciptakan sesuatu ya, inovatif selalu melakukan inovasi. Kemudian mandiri, kalau kita lihat dimensinya, mandiri bergotong royongnya di situ, berwawasan lingkungannya. Kalau ini kalau kita misalnya mau berinovatif, otomatis intinya dari P5 itu sudah ada di atas. Cuma kata tertulis di situ P5 belum ada. Tetapi apa sih artinya tulisan? Kalau intinya maknanya sudah terkafal. Jadi kita sangat salut guru-guru di sini, Bapak Ibu, kepala sekolah, mampu menyusun suatu visi. Di situ sudah menggambarkan tentang profil pelajar Pancasila. Meskipun kata profil pelajar Pancasila di situ tidak ada, tetapi dimensinya sudah muncul. Nah, berwawasan lingkungan, mengarahkan anak memungut sampah, membersihkan lingkungan, menanam tanaman, merawat
Menyiram bunga berarti itu sudah akhlak terhadap alam. Jangan memotong, menebang pohon sembarangan. Itu akhlak terhadap alam. Itu. Nah, jadi kalau menurut saya itu di atas sama dengan pendapat kita semua, itu di atas visinya menurut saya pribadi sudah mencerminkan P5, tetapi kata P5 tidak ada. Nah, tapi implementasi dari P5 sudah ada di atas. Iya, sekian. Terima kasih. Oke, mohon izin saya lanjut Ibu Haji. Jadi terima kasih atas saran dan masukan dari Ibu Haji selaku pengajar praktik bahwa Ibu Haji berpendapat bahwa implementasi dari dimensi profil pelajar Pancasila ini sebenarnya sudah muncul di visi kita. Cuma katanya saja yang belum ada. Jadi iya, jadi masih ada dimensi yang belum muncul dan insya Allah di tahun-tahun berikutnya kami akan munculkan. Kemudian tadi lanjut di pertanyaan berikut, kesimpulan hasil diskusi sudah tadi ya. Sekarang kita lanjut di pertanyaan tentang contoh sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Jadi kira-kira apa contoh sikap murid kita dari yang sesuai dengan visi sekolah kita? Kira-kira murid kita sudah melakukan apa? Guru kita, rekan-rekan kita, diri kita sendiri itu sudah melakukan apa yang mencerminkan visi kita? Pemimpin kita, Bapak Kepala Sekolah, serta orang tua. Kira-kira apa yang? Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan satu di sini, memberikan satu jawaban dari pertanyaan di atas. Contoh sikap dan perilaku murid ya, yang saya ambil di situ. Jadi contoh sikap dan perilaku murid yang sudah mencerminkan visi kita itu salah satunya adalah tadi ada kata beriman. Di sini sekolah kita itu sudah menerapkan yang namanya sholat berjamaah. Bahkan ada di kelasnya ibu kelas 4B menerapkan yang namanya sholat duha sebelum pembelajaran PAI masuk lanjut. Jadi itu adalah contoh salah satu sikap implementasi kita terhadap visi kita tentang beriman dan bertakwa, tentang beriman. Kemudian salah satu bentuk kegiatan yang lain, misalnya pada hari Rabu biasanya kita melakukan iya, jadi ada program guru PAI tentang literasi Al-Quran. Setiap hari Rabu anak-anak diperkenankan untuk membaca Al-Quran, surat-surat pendek, bahkan ada yang sudah tadarus. Kemudian dan kita lagi sikap mulia, cerdas, mandiri, inovatif, dan berwawasan lingkungan. Wawasan lingkungan itu biasa dilakukan di Jumat Bersih. Jumat Bersih langsung melangkah ke wawasan lingkungan. Iya, jadi Jumat Bersih. ya, jadi ada masukan dari Ibu bahwa kita juga sudah menerapkan yang namanya berwawasan lingkungan. Contoh sikapnya yaitu melakukan Jumat Bersih pada saat setelah selesai senam, dilanjutkan dengan Jumat Bersih. Kemudian kalau dimensi-dimensi yang lain, mungkin ada contoh sikap yang lain dari Ibu, silahkan. Kalau dari dimensi guru yang inovatif, bagaimana ini guru membuat menyajikan pembelajaran yang membuat murid bisa berinovasi, jadi melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan yang membuat anak dapat meningkatkan kreativitasnya, berinovasi terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Jadi, terima kasih, luar biasa sekali masukannya Ibu dari Ibu Kanda dan Adinda. Jadi tadi sudah ada 3 contoh sikap ya. Tadi sudah ada contoh sikap murid kita, yaitu bagaimana murid kita melakukan sholat berjamaah. Kemudian dari Kakanda tadi bagaimana murid kita menerapkan mengimplementasikan tentang berwawasan lingkungan, yaitu melakukan Jumat Bersih. Dari Ibu Adinda, Ibu Asmina Rahim, bentuk implementasinya yaitu melakukan pembelajaran yang menyenangkan sehingga menciptakan inovasi-inovasi yang luar biasa bagi murid kita. Jadi mungkin masih ada pendapat yang dari yang lain, ibu-ibu hebat? Kegiatan misalnya seperti Mandiri, mungkin dari Ibu kelas awal, kelas 1, kelas 2, mungkin ada kegiatannya yang
mencerminkan sikap mandiri. Saya itu di Mesir Alhamdulillah mungkin pembiasaan 5S. Iya, bagus kan? Pembiasaan 5S, salam sapa sama-sama guru dan murid itu pembiasaan 5S. Iya, jadi terima kasih Mulia. dari pendapat dari Ibu tentang berakhlak mulia, pembiasaan 5S, di mana 5S itu adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan sebenarnya bukan cuma 5S, sebenarnya sudah ditingkatkan satu tangga lagi menjadi 6S. Apa itu satunya? Satunya yang terakhir semangat. Jadi itu yang terakhir. Itu pendapat dari Ibu tentang berakhlak mulia. Masih ada satu lagi, mandiri, yang belum ada bentuk contoh sikapnya. Sendiri menurut saya dengan adanya pembelajaran ekstrakurikuler melalui pramuka bisa mengembangkan bakat minat. Iya, bagus sekali. Jadi terima kasih dari pendapat Ibu kelas 1 bahwa mandiri itu dapat kita implementasikan dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, karena di pramuka itu murid-murid kita akan diajarkan tentang bagaimana sikap mandiri, bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, bisa disiplin, intinya bisa mandiri, melakukan kegiatan-kegiatan tanpa bantuan dari orang lain. Visi sekolah. Pertanyaan pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kira-kira apa perubahan apa yang bisa kita lakukan untuk dapat mencapai ini yang namanya visi sekolah kita? Bahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Jadi tadi di visi sekolah itu ada kata cerdas. Jadi di kata cerdas itu dapat kita lakukan inisiatif perubahan tentang cara pembelajaran kita. Jadi cara pembelajaran kita di calon guru penggerak ini saya mendapatkan materi tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi bukan lagi pembelajaran yang berpusat pada berpusat kepada guru atau teacher center. Jadi biasanya kan kita mengajar itu kebanyakan kita yang mengambil banyak peran. Kita mengambil, misalnya kita 2 kali 35 menit pembelajaran, kita mengambil peran itu biasanya 35 menit biasanya. Jadi sekarang itu perlu ada dilakukan perubahan. Bagaimana caranya kita untuk melakukan yang namanya pembelajaran yang berpihak pada murid, berpusat pada murid, yaitu dengan melibatkan murid kita di setiap pembelajaran. Materi yang kita sampaikan mungkin cukup 15 atau 20 menit, kemudian kita libatkan murid kita dalam kegiatan pembelajaran. Kita bisa berkolaborasi dengan murid kita agar tujuan pembelajaran kita itu bisa tercapai. Jadi kolaborasi itu bukan cuma dilakukan kepada rekan-rekan sejawat kita, bahkan kolaborasi itu bisa kita lakukan dengan murid-murid kita. Misalnya pada saat kita melakukan pembelajaran yang di dalam kegiatannya itu ada demonstrasi, jadi kita bisa bersama dengan murid kita mencari tahu apa kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menerapkan pembelajaran yang menggunakan metode demonstrasi. Kemudian mungkin ada pendapat dari ibu-ibu hebat lainnya. Sedikit dari saya, mungkin kalau kita lihat dari yang visi kita tadi itu tentang yang terakhir pada bagian berwawasan lingkungan, mungkin kita bisa melaksanakan pembelajaran dan cara mengajak murid untuk mengeksplor lingkungannya, namun tidak terlepas dari kita sesuaikan dengan pembelajaran kita. Misalnya kalau di kelas 4 ada tentang pengamatan tumbuhan, jadi kita budayakan yang ada di lingkungan kita. Kita mengajak siswa kita untuk keluar, kemudian mereka mengamati tentang tumbuhan. Terima kasih. Iya, jadi luar biasa sekali pendapat dari rekan saya bahwa kita bisa melakukan perubahan pembelajaran di dimensi berwawasan lingkungan, bahwa kita bisa menerapkan pembelajaran yang sifatnya langsung atau pembelajaran yang sifatnya kontekstual. Jadi anak-anak atau murid-murid kita bisa mengamati secara langsung di alam, bagaimana itu misalnya seperti contoh daun, jenis-jenis daun, bagaimana itu fungsi batang, bisa langsung melihat di lingkungan sekolah kita. Jadi itu bisa memanfaatkan, bisa mengimplementasikan tentang kegiatan berwawasan
lingkungan. Jadi langsung saja di slide berikut tentang visi saya sebagai guru penggerak. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu meningkatkan minat belajar murid dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini visi saya sebagai guru penggerak. Dari visi guru penggerak saya ini, saya ingin mengajukan pertanyaan, kira-kira selaraskah dengan visi sekolah kita? Sudah selaras atau belum? Sudah selaras. Alhamdulillah. Jadi ini adalah visi saya. Kemudian untuk mewujudkan visi saya ini ada yang namanya prakarsa perubahan. Jadi kegiatan-kegiatan perubahan seperti apa yang perlu dilakukan agar visi dari diri saya pribadi itu bisa saya kembangkan, yaitu dengan melakukan kegiatan menerapkan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kodrat zaman. Jadi seperti yang kita ketahui ini kodrat zaman kan berubah-ubah, tentu beda bentuk metode pembelajaran pada saat kurikulum 94, kurikulum berapa STP tentu beda dengan iya tentu. Kenapa itu diubah? Karena mengikuti perkembangan zaman. Jadi ini salah satu bentuk kegiatan saya, langsung saja di aksi nyata tentang yang sesuai dengan prakarsa perubahan saya di atas. Jadi sebenarnya ini aksi nyatanya Ibu Aji sudah saya bagi di grup, tapi bisa dinonton kembali. Ini lebih nice. Komposisi Ini kelima. dimensi apa di sini yang apa yang di mata itu tema apa kita angkat? Kelima Kearifan lokal. Gaya hidup berkelanjutan. Iya. Berarti pengelolaan sampah. Iya. Kan dua. Iya. Apa satu tema? Untuk semester 1 ini Satu. tema tugaskan Semester dua toh? Iya. Terakhir, terima kasih Ibu hebat atas waktunya. Saya kembalikan ke Ibu pengadap praktek. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah Bapak Ibu, salut sama CGP di sini dengan guru-guru hebatnya. Hanya saya mau memberikan penguatan terkait dengan visi tadi. Selama ini kita selalu beranggapan bahwa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kayaknya kita identikan hanya dengan ibadah. Bagaimana kan? Cocok Ibu? Padahal seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, pembiasaan 5S, 6S itu juga termasuk sudah merupakan implementasi untuk bagaimana kita mewujudkan, menciptakan peserta didik yang berakhlak. Seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam P5 itu ada 5 akhlak yang harus bagaimana kita usahakan sehingga dimiliki oleh anak. Misalnya Ibu, contoh penjemputan siswa di pintu gerbang. Di situ kan ada senyumnya. Jangan masukkan anak di dalam lingkungan sekolah kalau raut mukanya menggemutuh. Apalagi kalau gurunya, guru lebih-lebih. Tahu?
Kalau kita lihat mukanya anak tidak mencerminkan, ayo senyum dulu nak, biar bagaimana anak menggabung itu pasti tersenyum dulu. Kenapa? Karena inilah emojinya anak. Bagaimana kita supaya mereka menganggap bahwa sekolah adalah tempat menyenangkan bagi saya. Itu jadi ini penjemputan, ibu tahu, penjemputan. Di situ apa yang pemesan senyum? Dia senyum sama kita, kemudian dia salam kita, dia sapa kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia salam kita, jabat tangan, sopan terkait dengan tata ucapannya, santun etikanya, mangtabek-tabeknya. Inilah ibu. Pembesaran seperti ini merupakan salah satu manifestasi yang namanya berakhlak. Terus dia dibiasakan ibu mengucapkan salam. Kalau itu tadi kan sholat berjamaah, alhamdulillah literasi Al-Quran artinya langsung terkait dengan pengamalan ajaran agama yang kita anut. Tapi kalau seperti yang saya sampaikan sekarang akhlak mulia, itu kan kita tidak memandang agama apa dia, tetapi tetap kita melihat apapun agamanya, tetap ini harus kita akhlak mulia, harus kita jalankan. Yang kedua, saya tidak tahu tadi waktu ibu CGP yang pertama, saat saya bertanya, karena ini adalah suatu PR bagi Bu Ira, sudah ada enggak komunitas sekolah? Jawabannya beliau belum ada, ya kan ibu? Nah, komunitas belajar, komunitas praktis kan di sini. Di dalam guru penggerak komunitas praktis, semua sama tadiannya. Ibu adalah penggerak, ibu adalah motorik, ibu adalah motivator bagi teman-teman. Insya Allah ini 1 bulan sebelum PI2, P3 berjalan ini komunitas belajar dan ada bukti nyata. Tapi karena itu akan terbaca nanti OSD 98 tongkos sekian guru yang mengakses itu. Barangkali hanya ini sempat saya berikan, kemudian penguatan saya selanjutnya Bapak Ibu bahwa apa yang visi yang kita susun sekarang, yakin bahwa tanpa kolaborasi antara kita, tanpa kerjasama, tanpa dukungan dari kita semua, visi, misi sekolah maupun visinya guru penggerak tidak akan terwujud. Dan pesan saya untuk guru penggerak berdua bahwa apapun aksi nyata dan praktek baik yang kita lakukan selama ini, silakan berbagi. Silakan berbagi kepada teman-teman. Alangkah indahnya jika suatu ilmu mampu kita bagikan kepada orang lain. Insya Allah kita akan tambah mahir, teman juga mendapat manfaatnya, meninggalkan menjadi amal jariah. Barangkali hanya ini yang sempat saya sampaikan sebagai penguatan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan selalu disertai dengan hati yang ikhlas, dengan penuh amanah, karena jika dilakukan sesuatu dengan hati, insya Allah sebesar apapun tantangan pasti bisa teratasi. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.